Selamat bergabung dengan channel YouTube saya, Kardi Papahan. Kali ini dalam rubrik hukum dengan judul menyoal putusan perkara antara Partai Prima dan KPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sejak didaftar perkara Partai Prima yang disebut juga dengan Partai Rakyat Adil Makmur di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Desember tahun 2022 yang lalu sudah berproses dan telah dibacakan putusannya pada tanggal 2 Maret 2023. Seusai pembacaan putusan dari perkara tersebut, sudah banyak pendapat yang mengemuka di berbagai media massa, khususnya di media sosial, teristimewa suara yang protes terhadap putusan tersebut tentunya dengan berbagai alasan. Sebagaimana diketahui, ya nomor perkara antara Partai Prima dan KPU yang kalau ditelisik lebih jauh terkait dengan sengketa perselisihan verifikasi partai politik peserta pemilu dituangkan di dalam perkara nomor 757 garing PDT G garing 2022 garing Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ada beberapa hal penting yang terkait dengan masalah yang terkait dengan putusan perkara tersebut yang kalau ditampung atau dicermati berbagai opini atau pendapat yang mengarus di berbagai media massa. Sebelum membahas keberatan-keberatan atau sebelum menyampaikan keberatan atau protes dari publik yang terkait dengan putusan perkara 75 tersebut, perlu disampaikan bahwa amar putusan dari perkara 757 ada 7 di dalam pokok perkaranya, yaitu mengadili dalam eksepsi, ya menolak eksepsi tergugat dalam hal ini KPU tentang gugatan penggugat kabur atau tidak jelas atau obscure libel. Sebelumnya di dalam persidangan tanggal 22 Januari 2023, eksepsi atau keberatan dari tergugat yaitu KPU Republik Indonesia juga telah ditolak oleh majelis hakim yang memeriksa perkara 757 tentang eksepsi kompetensi absolut atau kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap perkara 757. Adapun putusan pokok perkara dari perkara 757 yang dibacakan pada tanggal 2 Maret 2023 yang lalu diperkirakan sebagai berikut, yaitu menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya. Sedangkan yang kedua, menyatakan penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh tergugat yaitu KPU. Baru ketiga, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sedangkan yang keempat, menghukum tergugat membayar ganti rugi material sebesar 500 juta rupiah kepada penggugat yaitu ke Partai Prima. Sedangkan yang kelima, menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum tahun 2024 sejak putusan ini diucapkan dan dilaksanakan tahapan pemilihan umum dan
awal selama lebih kurang 2 tahun, 4 bulan dan 7 hari. Sedangkan yang keenam, menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta-merta. Sedangkan yang ketujuh, menetapkan biaya perkara dibebankan kepada tergugat sebesar Rp410.000. Kaedah-kaedah hukum penting yang perlu dikedepankan khususnya dengan amar putusan nomor 5, yaitu menghukum tergugat atau KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun, 4 bulan, 7 hari. Dinilai amar putusan nomor 5 ini dapat dikatakan atau dinilai tidak sesuai atau bertentangan dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 45, khususnya ketentuan di dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwa pemilihan umum itu dilakukan setiap 5 tahun sekali. Tentu pemilihan umum yang terakhir adalah tahun 2019, maka ya pemilihan umum berikutnya adalah tahun 2024 yang kalau dilihat dari sisi amar putusan nomor 5 perkara 757 dapat dikatakan pemilih itu menjadi tahun 2025. Dengan demikian tentu banyak yang menyayangkan, banyak yang protes atau ada beberapa yang protes bahwa putusan perkara 757 ya bertentangan dengan konstitusi, khususnya ketentuan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Di samping itu, ya tentu dalam konteks penyelesaian sengketa pemilu sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di sana dikedepankan dua bentuk sengketa pemilu, yaitu pertama adalah sengketa proses pemilu, sedangkan sengketa hasil pemilu. Untuk sengketa proses pemilu sudah diatur sebetulnya dengan jelas di dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, termasuk tentunya tentang verifikasi peserta pemilu, seperti misalkan yang didalilkan oleh Partai Prima. Misalkan kalau dibaca ketentuan pasal 666 junto pasal 469 Undang-Undang Pemilu, bahwa penyelesaian sengketa pemilu terkait dengan proses pemilu diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku di Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu dan di Peradilan atau Pengadilan Tata Usaha Negara untuk proses pemilu, dan tentunya produknya adalah final dan mengikat. Sedangkan sengketa hasil pemilu ya berdasarkan pasal 24 C Undang-Undang 45 dan juga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang perubahan terakhir dari Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa sengketa hasil pemilu diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat juga. Dengan demikian,
membawa masalah hukum atau sengketa hukum proses pemilu ke peradilan umum, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tentunya kalau ditelaah lebih mendalam, diperkirakan adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di samping itu, sebetulnya dalam produk di institusi Mahkamah Agung juga sebetulnya ada sebetulnya ketentuan tentang perma atau peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019. Kalau ditelaah lebih rinci, sebetulnya sudah limitatif atau sudah jelas batasan kaidah hukumnya di dalam pasal 11 yang mengatakan perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat pemerintah, atau di dalam istilah asingnya onremachtig overhead, yang sedang diperiksa oleh pengadilan negeri, maka pengadilan negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili. Artinya sengketa yang terjadi atau perkara yang terjadi antara Partai Prima dan KPU yang adalah sebagai penyelenggara negara yang berada di bawah ranah eksekutif atau pemerintah, maka dapat dikatakan bahwa seharusnya pengadilan sudah menyatakan dalam putusannya bahwa paling tidak sewaktu sidang tanggal 22 Januari 2023 dengan agenda pemeriksaan eksepsi kompetensi absolut, sudah seharusnya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kalau dilihat ketentuan pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019, tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili. Ya, memang ya di dalam Undang-Undang Pokok Kehakiman yang saat ini diatur melalui Undang-Undang nomor 49 tahun 2009, memang di sana dikatakan khususnya pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Cuma kalau dikaitkan dengan ketentuan pasal 50 ayat 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009, putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan menjadi dasar untuk mengadili. Dengan demikian, kalau ditelaah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan putusan perkara nomor 757, memang di sana sudah disebutkan butir menimbang dari undang-undang yang terkait, ya seperti pasal 5 misalkan ayat 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, junto Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, junto Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik. Tapi tidak mencantumkan memang di sini pertimbangan hukum, ya pasal 22E ayat 1 Undang-Undang 45 tentang pemilu itu harus memang berlangsung sekali 5 tahun, dan juga ketentuan dari perma atau peraturan Mahkamah Agung
nomor 2 tahun 2019. Dengan misalkan dimasukkan tambahan pertimbangan hukum tersebut juga dengan cermat membaca sebetulnya ketentuan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dan juga Undang-Undang nomor 2 tahun 2011, maka dapat dikatakan ya paling tidak ya amar putusan menyatakan bahwa gugatan ditolak atau setidak-tidaknya tidak diterima kalau dilihat peraturan-peraturan tersebut secara keseluruhan dengan cermat dan teliti, khususnya juga dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu, yaitu Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Tentu putusan ini sudah menjadi produk sebuah hukum, ya tentu sebagaimana yang mengemuka di media massa, ya tergugat dalam hal ini KPU di dalam perkara 757 akan melakukan upaya banding dan ya tentunya perlu dipersiapkan dengan upaya banding atau upaya hukum yang lebih teliti, lebih cermat, dan yang pada akhirnya nanti tidak sampai merugikan masyarakat banyak atau partai politik yang lain, dan juga tentunya masih dalam konteks bahwa bisa benar-benar menjalankan prinsip kedaulatan rakyat dan bisa menjalankan ketentuan pasal 22E Undang-Undang ayat 1 nomor 45 yang menyatakan bahwa pemilu itu dilaksanakan sekali 5 tahun. Ya, semoga dengan putusan tersebut bisa dilakukan berbagai perbaikan ke depan di dalam penyelenggaraan negara dalam konteks negara hukum, dan podcast yang sederhana ini bisa di-like, di-subscribe, dan juga tentunya di-share supaya dilanjutkan ke pembahasan hukum yang lebih lanjut, termasuk tentunya mengenai tentang proses verifikasi parpol pada pembahasan berikutnya.